Kisah lengkap Syekh Khalil bin Ghaqqal. Bab 1. Kelahiran dan keluarga. Syekh Muhammad Khalil, atau yang akrab disapa Syaihona Khalil, lahir di Kampung Senenan, Kemayoran, Bangkalan, Madura, pada tanggal 9 Safar 1252 hari, atau bertepatan dengan 25 M, beliau lahir dari pasangan yang sangat saleh, yaitu Kiai Haji Abdul Latif dan Nyai Siti Khadijah. Nasab keturunannya diruntut ke atas tersambung hingga ke Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo, dan bersambung hingga kepada Nabi Muhammad. Beliau tumbuh di lingkungan keluarga ulama yang sangat menjaga kedisiplinan agama dan kecintaan terhadap ilmu. Sejak kecil, ayahnya sudah menanamkan akhlak mulia dan dasar-dasar agama ke dalam hatinya. Bab 2. Kecerdasan sejak kecil. Sejak usia muda, kecerdasan Syekh Khalil sudah tampak luar biasa. Di bawah didikan ayahnya, beliau belajar membaca Al-Quran dan menghafalkannya hingga 30 juz. Beliau juga mampu membaca dengan 7 macam qiraat. Beliau dengan cepat menghafal 1000 bait Nazam Alfiyah Ibnu Malik, yaitu kitab tata bahasa Arab yang menjadi rujukan utama pesantren, serta menguasai ilmu nahwu, syaraf, balaghah, tauhid, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, dan tasawuf. Kemampuan ini jauh melampaui anak-anak seusianya. Melihat bakat yang luar biasa itu, ayahnya menyadari bahwa putranya harus melanjutkan belajar ke pesantren-pesantren besar. Bab 3. Menuntut ilmu di Madura dan Jawa. Pertama-tama, Syekh Khalil belajar kepada Tuan Guru Dawuh di Desa Melajeh, Bangkalan. Setelah ilmunya cukup, beliau melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa untuk menuntut ilmu di berbagai pesantren ternama. Antara lain, Pesantren Langitan Tuban berguru kepada Kahari, Muhammad Nur, Pesantren Cangaan, Bangil, Pesantren Kebon Candi, Pasuruan. Setiap hari beliau berjalan kaki sejauh 7 km dari Kebon Candi ke Pesantren Sidogiri untuk berguru kepada Kahari, Nur Hasan. Di sepanjang jalan itu, beliau senantiasa membaca surah Yasin hingga berkali-kali hatam. Meskipun berasal dari keluarga yang berada, Syekh Khalil hidup mandiri. Beliau bekerja sebagai buruh batik dan memasak untuk sesama santri guna mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Beliau juga mencatat setiap pelajaran yang diterima di atas pakaian putihnya dan baru mencuci pakaian itu setelah paham dan hafal betul isinya. Bab 4. Menikah dan berangkat ke Tanah Suci. Pada usia 24 tahun, Syekh Khalil menikah dengan Nyai Raden Ayu Asek binti Ludrapati, putri bangsawan yang dikenalkannya melalui Kanjeng Adipati. Setelah menikah, beliau tetap menuntut ilmu dan menabung sedikit demi sedikit. 15 tahun kemudian, pada tahun 1859 M, beliau berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji sekaligus menimba ilmu lebih dalam. Biaya keberangkatannya dikumpulkan dari hasil menabung selama bertahun-tahun. Di Makkah, Syekh Khalil berguru kepada para ulama besar dan terkemuka di Masjidil Haram. Beliau memperdalam berbagai cabang ilmu agama, terutama fikih, hadis, tafsir, dan tasawuf. Beliau juga menjalin sanad keilmuan yang bersambung langsung kepada para ulama Timur Tengah. Di sela-sela belajar, beliau menulis kitab dan risalah untuk dijual kepada sesama santri demi biaya hidup. Beliau tinggal di Makkah selama belasan tahun hingga ilmunya menjadi sangat luas dan mendalam, sehingga banyak ulama besar di sana pun takjub dan menghormati beliau. Bab 5. Pulang dan mendirikan pesantren. Sekembalinya dari Makkah, Syekh Khalil kembali ke tanah kelahirannya di Bangkalan, Madura. Beliau mendirikan pesantren pertama di Kademangan Barat, Bangkalan, pada tahun 1861 M, lalu mendirikan pesantren Al-Muntaha di Desa Jengkebuan pada tahun 1873 M. Tak lama kemudian, beliau mendirikan pula pesantren Syaihona Khalil yang hingga kini masih berdiri dan berkembang pesat. Beliau menjadi pusat rujukan ilmu agama bagi seluruh Nusantara. Banyak ulama besar dari berbagai penjuru Indonesia datang berguru kepada beliau. Di antara murid-murid beliau yang paling terkenal adalah Kak Hari Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama; Kak Hari Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah; Kak Hari Wahab Casbullah, pendiri Nahdlatul Ulama. Bisa dikatakan, Syekh Khalil adalah guru dari para pendiri organisasi Islam besar di Indonesia. Beliau bukan sekadar pendidik,
melainkan tiang penyangga sanad keilmuan Islam yang menyambungkan Nusantara dengan pusat ilmu di Makkah. Bab 6. Mukjizat dan keistimewaan. Banyak kisah karomah yang diriwayatkan dari Syekh Khalil. Salah satunya adalah peristiwa saat beliau masih muda dan sedang ikut salat berjamaah di sebuah pesantren. Di tengah salat, beliau tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Setelah salat selesai, kiai yang menjadi imam marah dan menegur beliau. Syekh Khalil menjawab dengan tenang, "Maafkan saya, Kiai. Saat salat tadi, saya melihat sepotong berkat hidangan kenduri melayang di atas kepala Kiai. Sepertinya hati Kiai sudah tergesa-gesa ingin segera ke kenduri, sehingga salatnya belum khusyuk sepenuhnya." Mendengar itu, sang Kiai sangat terkejut dan sadar bahwa hatinya memang sedang memikirkan hidangan kenduri. Sejak saat itu, beliau pun menyadari kedudukan Syekh Khalil yang sebenarnya. Bab 7. Diuji oleh penjajah Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, Syekh Khalil dituduh melindungi para pejuang yang melawan kolonial di lingkungan pesantrennya. Beliau pun ditangkap dan dipenjara oleh Belanda. Namun, sejak ditangkap, terjadi hal-hal yang membuat pihak Belanda menjadi bingung dan takut. Banyak kejadian aneh yang tidak masuk akal terus-menerus menimpa penjara dan pasukan yang menjaga beliau. Akhirnya, pihak Belanda merasa tidak sanggup menahan beliau lebih lama lagi dan terpaksa membebaskan beliau dengan hormat. Sejak saat itu, Belanda tidak berani lagi mengganggu beliau. Bab 8. Wafat dan warisan ilmu. Syekh Khalil al-Bangkalani wafat pada hari Jumat, 29 Ramadan 1343 hari, bertepatan dengan tahun 1925 di usia yang sangat lanjut. Kepergian beliau mendatangkan duka yang sangat mendalam bagi seluruh umat Islam di Nusantara. Beliau dimakamkan di kompleks pesantren beliau di Bangkalan, Madura. Hingga kini, makam beliau selalu dikunjungi ribuan orang dari berbagai penjuru untuk berziarah dan mendoakan. Jasa dan warisan Syekh Khalil tidak hanya berupa ribuan halaman kitab dan risalah yang beliau tulis, melainkan puluhan ribu santri dan ulama yang telah beliau dididik. Melalui tangan murid-murid beliau, cahaya ilmu Islam terus menyebar ke seluruh penjuru Indonesia. Atas jasa-jasanya yang luar biasa bagi bangsa dan agama, Syekh Khalil al-Bangkalani ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Demikianlah kisah lengkap Syekh Khalil Bangkalan. Dari masa kecil yang cerdas, perjalanan menuntut ilmu yang penuh perjuangan, hingga menjadi mahaguru yang melahirkan para ulama pendiri bangsa. Semoga kita semua dapat mengambil teladan ketekunan, kesabaran, dan ketakwaan beliau.